Matahari telah lama terbenam, namun jemari Anda masih menari di atas layar yang berpendar. Gulir demi gulir, Anda terhisap dalam pusaran tanpa akhir yang disebut doom scrolling. Setiap kilasan kehidupan sempurna di media sosial menancapkan duri kecil bernama FOMO, atau ketakutan akan ketinggalan. Setiap pencapaian orang lain memicu kecemasan perbandingan yang menggerogoti. Algoritma menyajikan apa yang ingin kita lihat, namun tanpa sadar kita mengorbankan apa yang perlu kita rasakan. Ironisnya, di tengah lautan koneksi digital yang tak terbatas, kita justru semakin merasa terasing. Teknologi ini dirancang untuk menghubungkan, tapi mengapa ia justru mengisolasi jiwa kita? Disinilah krisis eksistensial modern dimulai, sebuah dilema yang akarnya dapat kita telusuri pada pemikiran para filsuf besar. Bayangkan seorang individu yang merawat persona digitalnya dengan cermat. Foto-foto liburan yang diedit sempurna, status tentang kesuksesan karier, dan senyum yang selalu mereka. Namun di balik layar, realitasnya jauh berbeda. Apartemen berantakan, tenggat waktu yang menghantui, dan perasaan hampa yang mendalam. Kesenjangan antara diri digital dan diri nyata ini menciptakan disonansi kognitif yang menyiksa. Filsuf Denmark, Søren Kierkegaard, mungkin akan melihat ini sebagai krisis identitas. Menurutnya, kerumunan, atau dalam konteks ini, ruang gema media sosial, melenyapkan individualitas. Kita terjebak dalam gelembung yang hanya memperkuat keyakinan kita, menghilangkan pemikiran kritis, dan menghalangi kita untuk menemukan jati diri yang otentik. Kita berhenti menjadi individu yang berpikir, dan menjadi gema dari tren yang lewat. Perasaan tertekan ini diperparah oleh fenomena yang dijelaskan oleh Jean-Paul Sartre. Buka aplikasi kencan, dan Anda dihadapkan pada ratusan profil. Buka platform streaming, dan ribuan film serta serial menanti untuk dipilih. Alih-alih merasa berdaya, kita justru membeku dalam kelumpuhan analisis. Beban pilihan yang tak terbatas ini, yang oleh Sartre disebut sebagai merebut kembali kendali. Bayangkan kelegaan saat mematikan notifikasi yang mengganggu, menghapus aplikasi yang menguras energi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasakan keheningan. Ini adalah momen untuk menemukan kembali makna dalam dunia analog. Terlibat dalam percakapan tatap muka yang hangat, membenamkan diri dalam satu tugas tanpa gangguan, atau sekadar berjalan-jalan di alam sambil menikmati setiap detailnya. Menemukan makna di era digital bukanlah tentang melarikan diri dari teknologi. Ini adalah tentang secara sadar merebut kembali aset kita yang paling berharga, perhatian dan pilihan kita, dari cengkeraman algoritma yang tak kenal lelah. Inilah cara kita berhenti menjadi hamba dan kembali menjadi tuan atas takdir kita sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat pandangan dari Aristoteles tentang dunia yang serba terhubung di zaman ini. Dalam perlombaan tanpa henti di dunia maya, pernahkah kita bertanya, apakah likes dan followers benar-benar jalan menuju kebahagiaan? Di satu sisi, ada kebijaksanaan kuno Aristoteles. Di sisi lain, hiruk-pikuk hustle culture yang didominasi media sosial. Keduanya menjanjikan kebahagiaan, tetapi jalan mereka sangat berbeda. Aristoteles memperkenalkan eudaimonia, sebuah keadaan sejahtera mendalam yang dicapai dengan menjalani kehidupan bermakna.
Bayangkan seorang kreator konten yang menemukan kepuasan dari proses berbagi pengetahuan, bukan dari jumlah views yang didapat. Itulah eudaimonia. Sekarang lihatlah hustle culture di media sosial. Feed kita dibanjiri citra kesuksesan, gaya hidup mewah, liburan eksotis, dan pencapaian yang diukur dengan metrik keterlibatan. Kebahagiaan di sini adalah hedonia, kesenangan sesaat dari ledakan notifikasi. Setiap like, komen, dan share memberikan kepuasan sementara. Masalahnya, kesenangan ini sangat cepat berlalu. Ketika validasi digital mereda, muncul kekosongan dan tekanan untuk menciptakan momen viral berikutnya. Ini adalah treadmill hedonis digital, sebuah siklus tanpa akhir yang seringkali berujung pada kelelahan mental. Perbedaannya jelas, eudaimonia berakar dari dalam diri. Kebahagiaan hustle culture bergantung pada validasi eksternal dari layar gawai kita. Jadi kehidupan seperti apa yang Anda bangun? Mengejar kilau sesaat di dunia maya, atau membangun mahakarya pemenuhan diri yang sejati dan abadi? Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan, like, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama tentang kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.